Hari ini kita berjumpa lagi seperti biasanya. Kali ini pertemuan tutorial ke-6. Jadi tinggal dua kali pertemuan. Hari ini, besoknya berarti tidak terasa sudah tinggal sedikit materi di mata kuliah komputer dan media pembelajaran akan berakhir. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasanya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti yang akan kita pelajari akan saya sharingkan dan kita diskusikan bersama, memberikan manfaat kepada teman-teman UT yang ada di Sarawak. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Bismillah. Berdoa cukup. Pada tutorial ke-6 ini nanti kita akan membahas materi dengan bahan materi video sebagai media pembelajaran. Nanti hari ini ada beberapa kompetensi khususnya, ada 7 di situ saya ambil dari bukunya ya kan. Pokoknya hari ini membahas tentang video, mulai dari menjelaskan atribut media video, menjelaskan apa itu media video, menjelaskan tujuan pemanfaatan program video ya kan, menjelaskan potensi program video, menjelaskan keunggulan, kelemahan ini yang biasa kawan-kawan tanyakan ya kan. Memilih program video sebagai media pembelajaran, dan terakhir mengembangkan serta memproduksi program video pembelajaran. Untuk pertemuan 6 ini nanti yang akan presentasi adalah kelompok 4 dari anggotanya ada Ibu Ibaba, Ibu Nur Suhenti, dan Ibu Selvi. Tapi seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, saya akan mengecek daftar hadir dulu. Soalnya ini nanti dikirim di UT, jadi memang harus saya lakukan absensi. Sebentar. Untuk yang saya panggil seperti biasanya ya kan. Saudari Asridah ada, Saudari Darmawati ada, terus Saudari Ella Karmila belum ada ya? Halo, terdengar tidak suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Iya. Saudari Ibaba ada, Saudari Kasmirawati ada, Pak Mursalim ada, Ibu Nini ada, Novita Dwi ada, Ibu Nur Suyanti ada, Ibu Rusdiana ada, Ibu Selvi ada, Ibu Siti Aisyah ada, Siti Rosdiana belum, Sri Puspitasari belum, Sundari sudah. Oke, kita mulai saja, tidak apa-apa. Sambil tunggu yang lain mungkin masih berusaha untuk masuk, karena memang kendala belajar online itu seperti ini, belum tentu satu tempat dengan tempat yang lain itu sama. Apakah kelompok 4 sudah siap? Siap, Pak. Ibu Ibaba, Ibu Nur Suhenti, dan Ibu Selvi. Jadi nanti saya sebagai operator ya kan. Bapak Ibu kelompok 4 yang presentasi. Sebentar saya matikan kamera dulu karena berat nanti kalau
di tempat saya ada kameranya. Nah, begini. Baik, untuk pertemuan ke-6 ini, tutorial ke-6, materinya video sebagai media pembelajaran akan dipresentasikan oleh kelompok 4 dengan anggota Ibu Ibaba, Ibu Nur Suyanti, dan Ibu Selvi. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Halo kelompok Ibu Ibaba, Ibu Nur Suyanti, Ibu Selvi. Ya, Pak. Nah, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jani Setiawan selaku pengampu mata kuliah ini. Yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Pada kesempatan pagi ini, kami kelompok 4 pertemuan ke-6 akan menyampaikan materi video sebagai media pembelajaran. Anggota kelompok kami, yang pertama Ibu Ibaba, yang kedua saya, Nur Suyanti, yang ketiga Ibu Selvi. Oke, langsung saja untuk materi pertama mengenai tujuan pemanfaatan media secara umum. Tujuan pemanfaatan media secara umum adalah untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dalam diri siswa. Yang kedua, membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diinginkan. Yang ketiga adalah sebagai atribut media, yang mana atribut media adalah karakteristik spesifik yang dimiliki oleh sebuah media yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Next, Pak. Tujuan pemanfaatan program video. Yang pertama, memberikan informasi atau to inform. Yang kedua, membelajarkan atau to instruct. Yang ketiga adalah membujuk atau persuade. Yang keempat adalah menghibur atau to entertain. Next, Pak. Selanjutnya, 3 tujuan penting dalam penggunaan program video pembelajaran menurut Qaumi 2008. Yang pertama adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan apresiasi. Yang ketiga, memberi pengalaman seperti situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Yang keempat, menghadirkan rekaman yang dapat memberikan pengalaman nyata atau realistis kepada pemirsa. Maksud dari mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di sini adalah program video ini dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik kepada pemirsanya. Sedangkan maksud dari membangkitkan motivasi dan apresiasi, program video ini dapat digunakan untuk memotivasi atau membangkitkan emosi orang yang melihatnya. Memberi pengalaman seperti situasi dan kondisi sesungguhnya. Biasanya di sini video bisa menceritakan apa yang sedang terjadi pada saat video itu berlangsung. Menghadirkan, yang terakhir adalah menghadirkan rekaman yang dapat memberikan pengalaman nyata atau realistis kepada pemirsa. Video bisa kita pakai untuk merekam sesuatu yang berlangsung, yang mana pada saat live boleh jadi kita tidak melihat. Jadi kita bisa melihat rekaman videonya. Next, Pak. Adapun keunggulan pemanfaatan program video pembelajaran. Yang pertama, untuk menarik perhatian, khususnya bagi siswa. Yang kedua adalah memperlihatkan gerakan. Dari video ini, anak-anak atau siswa bisa mengikuti gerakan apa yang ada di dalam video. Yang ketiga,
mengungkapkan sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dilihat oleh mata. Terkadang di video itu kita bisa melihat secara detail sesuatu yang kita sadari oleh mata kita sendiri. Itu artinya. Yang keempat adalah mengulang adegan atau peristiwa secara akurat. Video diambil dari acara yang live, dan apabila kita tidak sempat melihat acara live, kita bisa melihat video ulangnya. Selanjutnya adalah menampilkan unsur visual secara realistik, yaitu menampilkan pemandangan atau tampilan yang sebenarnya terjadi. Yang selanjutnya adalah menampilkan unsur warna dan suara. Di dalam video, supaya menarik, kita harus memberikan warna dan suara yang bagus. Yang selanjutnya adalah membangkitkan emosi pemirsa. Terkadang dari kita menonton video, kita sebagai pemirsa terkadang ikut-ikut marah, ikut-ikut tersenyum, dan ikut-ikut bersedih atau menangis. Selanjutnya, Pak. Keunggulan program video pembelajaran menurut Qaumi 2008. Yang pertama, gambar video mampu memperlihatkan motion picture secara dinamis. Yang kedua, video mampu memperlihatkan tempat yang sulit untuk dijangkau atau berbahaya apabila dikunjungi. Yang ketiga, video mampu memperlihatkan objek atau benda dari sudut pandang pemirsa. Yang keempat, teknologi video yang ada saat ini dapat digunakan untuk menayangkan objek dalam format 3 dimensi yang dapat memberi kemungkinan bagi siswa untuk melakukan observasi secara jelas tentang suatu objek. Selanjutnya, video dengan keunikannya mampu mempercepat gerakan sebuah proses yang terlihat lambat dan memperlambat proses yang terlihat cepat. Selanjutnya, video mampu memperlihatkan adegan dramatis baik yang dibuat dengan menggunakan skenario maupun adegan nyata. Selanjutnya, video mampu menghadirkan gambar benda atau hewan yang tidak mungkin dihadirkan untuk didemonstrasikan dan dipelajari secara langsung. Keunggulan selanjutnya adalah untuk keperluan pembelajaran yang spesifik seperti sejarah, program video mampu menghadirkan dokumentasi film yang diperlukan. Keunggulan yang terakhir, program video dapat digunakan sebagai sumber informasi yang perlu ditindaklanjuti dengan aktivitas pembelajaran lain. Boleh next, Pak? Tiga aspek penting dalam tujuan pembelajaran menurut Bloom 1985. Yang pertama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif ini tujuannya untuk melatih kemampuan intelektual siswa. Yang kedua adalah aspek afektif. Aspek afektif nilai, dan sesuatu yang sedang dipelajari. Aspek yang ketiga adalah aspek psikomotor yang memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik dalam berbagai mata pelajaran. Tiga aspek ini sudah sering kita dengar dari tutor-tutor mata kuliah yang lain. Next, Pak.
Pengadaan program video pembelajaran. Yang pertama, video bisa membeli program video pembelajaran, yang mana video pembelajaran ini dapat dibeli dari sumber komersial. Jadi kita beli dari produsen atau produksi video yang memang sengaja membuat video untuk dijual atau dikomersialkan. Yang kedua adalah memproduksi sendiri program video sesuai dengan keperluan. Program video yang akan digunakan dalam aktivitas pembelajaran dapat diproduksi sendiri dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi mungkin lebih mudah lagi kita membuat video sesuai dengan kapasitas kita atau sesuai dengan kemampuan siswa, situasi dan kondisi yang kita alami sesungguhnya itu lebih mudah. Adapun untuk pembuatan video, kita memerlukan pengetahuan tentang langkah-langkah pembuatan video. Di antaranya yang pertama adalah penemuan ide. Kita harus menemukan ide dulu, idenya apa. Yang kedua, penyusunan kerangka program. Apabila ide sudah ketemu, maka kita harus membuat kerangka program. Seperti kita membuat karangan, kita membuat dulu kerangkanya, karangan itu bagaimana. Yang ketiga adalah penulisan informasi rinci tentang tayangan program. Dari penulisan informasi rinci ini, kita akan mempermudah untuk proses selanjutnya penulisan naskah. Penulisan naskah berhasil apabila kita mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Langkah yang kelima adalah penelaan naskah. Yang keenam adalah revisi. Sebelum pembuatan video, kita setelah membuat naskah, kita harus merevisi dulu. Adakah yang perlu diperbaiki atau ditambah, dikurangi macam itu. Selanjutnya langkah yang ketujuh adalah finalisasi naskah. Ini adalah naskah yang terakhir. Jadi naskah sudah siap, sudah direvisi, menurut kita sudah bagus, maka kita akan masuk ke langkah ke-8 yaitu merevisi program. Next, Pak. Selanjutnya adalah proses revisi naskah. Tadi di langkah-langkah sebelumnya ada revisi naskah. Di sini saya akan menjelaskan proses revisi naskah. Adapun proses revisi naskah itu ada dua, yaitu menulis naskah video atau proses kreatif. Yang kedua adalah naskah atau proses kolaboratif. Dalam menulis naskah video atau proses kreatif, orang penulis naskah program video adalah seseorang yang kreatif yang memiliki kemampuan dalam memvisualkan gagasannya. Penulisan naskah atau proses kolaboratif dalam sebuah program video pada dasarnya merupakan sebuah proses kolaboratif yang melibatkan sejumlah personel yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus. Jadi di dalam proses kolaboratif ini pembuatan video tidak hanya ada penulis naskah saja, biasa ada penulis naskah, ada tukang syutingnya, ada aktor atau aktrisnya, ada make up-nya kalau diperlukan, ada wardrobe-nya, dan juga ada yang bagian drop belakang atau tempat. Selanjutnya, Pak. Arti bentuk program. Dalam arti bentuk program dapat diartikan sebagai suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau atau kepada anak didik kita apabila kita membuat video program pembelajaran. Maka dari itu, pembuatan video ini harus disesuaikan dengan konsumen kita. Kita membuat video untuk anak, untuk orang dewasa, ataupun untuk
anak di bawah umur. Ini maksud dari bentuk program yang sesungguhnya. Selanjutnya, Pak. Bentuk-bentuk program yang digunakan untuk menayangkan program video dan televisi. Ada drama, dokumenter, talk show, demo, musikal, kuis, dan fitur. Drama, program berbentuk drama biasanya dimulai dengan mengenalkan karakter dari orang-orang yang terlibat. Kemudian di dalamnya diikuti dengan konflik. Ini seperti sebuah cerita. Jadi diperkenalkan dulu siapa pemainnya, masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana. Biasanya seperti itu. Yang kedua adalah dokumenter. Tidak program yang bercerita tentang peristiwa yang telah berlangsung sebelumnya. Ini biasanya dipakai untuk menceritakan sejarah ataupun suatu peristiwa yang sudah berlalu. Jadi bisa dipakai untuk menyiarkan siaran ulang. Yang ketiga adalah talk show. Dalam talk show, sebuah program yang menampilkan pembicara biasanya lebih dari satu orang untuk membahas suatu tema atau topik tertentu. Di dalam talk show ini ada narasumber, ada penanya, ada penjawab, ada narasumber, dan ada yang sebagai yang bertanya. Saya seperti itu. Ini biasa kita lihat di televisi. Yang keempat adalah demo. Di dalam demo, program yang biasanya membahas resep atau cara yang dipraktekkan secara prosedural tahap demi tahap. Contohnya di dalam demo ini, contohnya kita melihat program memasak. Atau untuk anak-anak kita bisa membuat program demo cara menanam tanaman bunga atau tanaman pohon yang lain. Ini di sini kita bisa menjelaskan kepada anak-anak dari proses awal bagaimana cara menanam, menyediakan bibitnya, tanahnya, dan sebagainya sampai tanaman itu ditanam. Dari sini anak-anak bisa belajar dengan melihat demo yang kita perlihatkan. Yang kelima adalah musikal. Program yang menampilkan acara musik dan tarian sebagai hiburan. Yang dimaksud di sini musikal adalah antara lagu dan tarian atau dancer itu digabungkan jadi satu. Dan biasanya dia menceritakan sesuatu atau menceritakan lagu tersebut. Selanjutnya adalah kuis. Di dalam kuis biasanya berbentuk tantangan yang melibatkan pesertanya atau bahkan pemeriksa untuk menjawab tantangan tersebut. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu kuis itu yang seperti apa karena banyak tayangan-tayangan yang menyediakan tayangan berbentuk kuis. Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah fitur. Fitur adalah merupakan program yang berisi segmen-segmen yang dikemas dalam bentuk penyajian yang bervariasi. Oke, selanjutnya boleh Pak, next. Oke, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Dhani atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Nah, itu itu tadi presentasi dari kelompok 4 dari Ibu Nur Suhenti. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya kan. Nah, untuk tanya jawab atau sharing atau tukar pikiran. Nah, jadi silakan bagi teman-teman mahasiswa yang lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atau masukan kepada kelompok yang telah presentasi tadi. Materinya video sebagai media pembelajaran.
Nah, untuk teman-teman silakan jika mungkin ada pertanyaan, saya ikut mencatat. Ayo. Ayo silakan teman-teman yang lain. Kalau memang ada pertanyaan atau tanggapan, ya silakan. Siapa ini? Sebutkan. Rusdiana dari Taremas. Ya. Oke, Ibu Siti Rusdiana. Pertanyaan saya itu bagaimana caranya agar video pembelajaran dapat bisa diminati di kelas. Mohon maaf Ibu, suaranya agak putus-putus. Kalau memang coba ulangi dulu. Kalau memang ternyata masih putus-putus, mohon nanti ditulis di chat, tidak apa-apa. Oh iya Pak. Begitu. Itu bagaimana caranya agar video pembelajaran diminati anak-anak didik kita di kelas, bagaimana caranya buat. Bagaimana Ibu? Intinya masih putus-putus. Atau mungkin hanya di tempat saya saja. Iya Pak, sama. Semua Pak ya, putus-putus. Ya Ibu ulangi satu kali lagi. Kalau memang masih putus, nanti tulis di chat saja. Bagaimana caranya agar video pembelajaran yang kita buat bisa diminati anak-anak kita di kelas? Oke. Jadi intinya bagaimana caranya ya kan supaya video pembelajaran yang kita tampilkan atau kita berikan kepada anak-anak mereka itu lebih tertarik atau lebih diminati. Begitu ya Ibu ya. Pak ya Pak. Ya oke, lanjut silakan. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa? Ibu Sundari kah? Iya Pak. Ya oke, silakan Ibu. Yang saya tanyakan itu, mengapa program video dapat diintegrasikan ke dalam perangkat keras yang bersifat portable? Dan pertanyaan kedua, apa juga fungsi dari perangkat komputer? Ibu ulangi satu kali lagi Ibu, minta tolong. Ya, Pak. Yang pertama pertanyaannya apa tadi? Mengapa program video dapat diintegrasikan ke dalam perangkat keras yang bersifat portable? Dan pertanyaan kedua, apa juga fungsi dari perangkat komputer? Fungsi dari perangkat komputer. Oke, saya coba ulangi pertanyaan dari Ibu Sundari ya. Yang pertama adalah mengapa video dapat diintegrasikan ke perangkat keras? Maksudnya perangkat keras di sini itu apa Ibu? Apakah macam yang bersifat macam handphone, komputer, laptop, begitu ya? Iya Pak. Ya, terus yang kedua pertanyaannya, apa fungsi perangkat komputer? Begitu ya Ibu ya? Iya Pak, iya. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, penanya ketiga. Saya persilahkan, boleh. Saya Pak. Pak Mursalim. Oke, Pak Mursalim. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan Pak, untuk pembuatan video pembelajaran ya. Untuk di laptop kira-kira aplikasi apa ya yang cocok untuk membuat video pembelajaran? Contohnya aplikasi yang mudah kita pahami. Kita kan pemula ya istilahnya Pak ya. Dan kira-kira
untuk laptop prosesornya, core-nya kira-kira core yang mendukung tuh core-nya berapa? Kan ada tuh di setiap laptop tuh ada dual core, quad core, Iya, core iya. i3, Ha, core ha. i5. Nah, Iya, kira-kira iya. laptop yang cocok tuh seperti apa gitu. Kadang ada laptop yang memang nggak mampu untuk merender video contohnya. Nah, itu saja sih yang Ya, saya oke. tanyakan. Saya ya. Oke, Pak Mursalim, saya tahu maksud saya dapat menangkapnya. Jadi, yang pertama mungkin aplikasi edit video ya lebih tepatnya yang cocok ya kan Iya, Pak. dipakai untuk edit video di laptop. Terus mungkin yang kedua adalah spek laptop atau komputer yang kita pakai. Begitu ya, Pak Mursalim ya. Iya, Pak. Ya, lebih jelasnya seperti itu. Ya, oke. Nah, mungkin ini nanti kalau kelompok 3 belum tahu ini, nanti biar saya yang jawab ini. Oke, nah penanya selanjutnya masih ada? Kalau memang tidak, langsung dijawab saja tidak apa-apa, nanti saya bantu. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan mengenai apa namanya materi video pembelajaran, saya persilakan. Tapi kalau memang tidak, ya tidak apa-apa. Semakin kita aktif ya kan, semakin banyak bahan yang akan kita diskusikan. Tapi kalau memang hanya 3 saja ya tidak masalah. Oke, sudah tidak ada? Kalau tidak ada, saya persilahkan kelompok 4 ya tadi yang presentasi. Nah, untuk mencoba menjawab pertanyaan dari masih ada satu, Ibu Darmawati, silakan. Ayo, Ibu Darmawati, dia melambaikan tangan ini tadi. Malah. Halo Ibu Darmawati. Nah, kalau belum bagus jaringannya, nanti saja menyusul, tidak apa-apa, nanti tinggal kabari saya, boleh melambaikan tangan lagi, nah biar mengefektifkan waktu ya, karena nanti kalau terlalu lama menunggu, waktu kita terbuang hanya untuk menunggu saja. Untuk kelompok 4 yang barusan presentasi, silakan untuk dijawab pertanyaan. Mungkin ini lebih cenderung ke pertanyaan satu saja karena pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga ini tuh ada hubungannya dengan materi nanti di modul 7 kalau tidak salah itu yang membahas tentang komputer. Nah, untuk lebih detailnya nanti di modul 7. Tapi tidak apa-apa. Nah, untuk kali ini nanti saya akan bantu jawab. Nah, silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Rosdiana saja. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aba dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Rosdiana. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar video pembelajaran tersebut diminati anak-anak di kelas. Kalau menurut saya, kita harus memilih video yang menarik dan mudah dipahami siswa. Terus video tersebut memang khusus untuk anak-anak dan anak-anak pun bisa melihat, mendengar, dan mempraktekkan apa-apa yang ada di dalam video tersebut. Maksud di sini hal-hal yang baiklah maksud saya. Yang memang khususlah untuk dirancang untuk anak-anak di kelasnya masing-masing. Supaya video tersebut tidak disalahgunakan oleh anak-anak tersebut. Seperti itu Pak. Harus memilih video yang menarik dan mudah dipahami siswa. Itu intinya Pak. Terima kasih.
jawaban dari kelompok 4. Bagaimana menurut Ibu Siti Rosdiana? Sudah cukup atau mungkin ada yang perlu ditambahkan? Halo Pak Dani. Ya, silakan Ibu. Ya, boleh saya tambahkan mengenai jawaban dari Ibu Ibadah tadi? Ya, begini. boleh. Video yang video pembelajaran yang diminati anak didik yang di kelas itu yang harus seperti apa? Begini, kita harus melihat video itu untuk di kelas apa dibuat. Misalkan contohnya di kelas rendah. Kelas rendah itu masih cenderung kepada anak yang suka bermain, bernyanyi. Jadi videonya kita harus buat sebagian ada materi pendidikan, sebagian lagi ada diselipkan nyanyian atau permainan. Itu untuk kelas rendah. Sedangkan kelas tinggi ini udah kepada materi, fokus ke materi pembelajaran. Jadi mungkin lebih baik video yang dibuat itu ada praktek langsung kepada siswanya. Jadi siswa boleh dilibatkan dalam pembuatan video dengan praktek mengatasi masalah-masalah dalam materi pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Dani. Terima kasih. Nah, ya oke. Terima kasih kepada Ibu Nur Suyanti. Bagaimana Ibu Siti Rosdiana? Sudah cukup. Boleh. Baik ya. Apa? Saya kira jawabannya cukup sudah. Ya, oke. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 ya kan? Biar saya saja yang jawab, tidak apa-apa, sama nomor 3 karena ini berhubungan dengan materi di modul yang ke-7 yang tentang komputer dan kesananya lagi. Jadi mengapa video apakah video dapat diintegrasikan ke perangkat keras dan apakah fungsi perangkat komputer? Dan pertanyaan dari Pak Mursalim, aplikasi video pembelajaran apa yang ibaratnya ringan, mudah dipakai, ya kan? Nah, di komputer atau mungkin di handphone, ya kan? Kalau pengen praktis di handphone pun ada dan kira-kira spek laptop atau komputer yang bagaimana yang bagus lah, minimal dapat kita pakai, ya kan? Jadi begini, membahas tentang video pembelajaran, ya kan? Sebelum masuk menjawab ke pertanyaan itu, saya ingin sedikit mengingatkan lagi, mengulang. Ini selalu saya ulang-ulang terus dari awal, ya kan? Yang perlu diingat, ya kan? Saat kita membahas media pembelajaran, yang paling pertama itu adalah begini, untuk siapa media ini diberikan. Perhatikan dulu. Kalau dulu di modul 2 atau modul berapa itu saya lupa, ya kan? Pokoknya dulu sudah pernah diajari. Kita lihat dulu karakter siswa dulu. Maksudnya kita lihat itu begini, untuk siapa? Ini media akan diberikan, apalagi media video, ya kan? Karena kita tahu media video itu beda dengan media visual, ya kan? Media audio yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Karena di media video ini dia menampilkan selain gambar, suara juga, ya kan? Jadi gabungan mix antara visual dan audio. Ini harus lebih hati-hati lagi. Karena apa? Video untuk kelas rendah anak-anak, ya kan? Kelas rendah dengan anak-anak kelas tinggi itu beda. Karena apa? Karakteristiknya sudah berbeda, apalagi untuk orang dewasa. Seperti kita seperti ini ya. Kalau orang dewasa mungkin diberikan video orang duduk ceramah tidak masalah, itu berjam-jam, ya kan? Boleh, masih oke lah, maksudnya masih menarik. Tergantung pembahasan apa yang isinya apa dari video itu. Tapi kalau bagi anak-anak yang apalagi kelas rendah, kelas 1, 2, 3, ya kan? Ditampilkan orang duduk saja atau hanya gambar yang mungkin sedikit-sedikit gerak, itu kurang menarik dia. Jadi harus kita lihat dulu, video ini itu mau diberikan kepada siapa, siapa subjeknya yang akan melihat video ini, ya kan? Kita lihat dulu.
Nah, tentu Bapak Ibu atau teman-teman di sini sudah tahu bagaimana karakteristik belajar anak-anak di sekolah dasar, ya kan? Nah, kelas rendah dan kelas tinggi mereka berbeda. Nah, itu yang pertama itu. Nah, terus yang kedua, perhatikan isi atau kontennya. Jangan sampai kita memberikan video, ya kan? Nah, yang di dalamnya itu mungkin mengandung unsur-unsur yang negatif. Nah, apalagi kita habis download dari YouTube, ya kan? Kita gurunya saja belum lihat, sudah diberikan kepada anaknya. Nah, itu dalam tanda kutip hati-hatinya di situ, karena itu bisa video itu sangat mudah sekali, ya kan, mempengaruhi anak didik kita apabila kita jadikan media pembelajaran. Makanya, ya kan, saya minta tolong kepada teman-teman di sini sebelum memberikan video, ya kan, kepada anak didiknya. Nah, perhatikan dulu atau lihat terlebih dahulu isinya itu apa. Kira-kira dia pas apa enggak, ya kan? Nah, kalau kita berikan kepada anak didik kita seperti itu, ya. Karena terkadang ya bagus, tetapi di dalamnya mungkin ada cuplikan dari flashback atau apa, ya kan, mungkin mengandung unsur kekerasan lah atau bullying atau apa, ya dalam tanda kutip mungkin negatif, ya kan. Nah, jika kita berikan kepada anak didik kita, nah seperti itu. Terus perhatikan juga durasi apabila kita memberikan video. Kalau mungkin orang dewasa duduk di depan laptop semacam kuliah ini, ya kan, dari pagi sampai sore tidak masalah, dia masih kuat, ya kan, walaupun hujan. Kalau saya lihat di status WhatsApp teman-teman itu walaupun hujan kita tetap belajar, ya. Artinya tidak masalah bagi orang dewasa. Tapi bagi anak-anak, ya kan, nonton video mungkin 30 menit apalagi lebih itu sudah beda, ya kan, rasanya. Jadi harus perhatikan benar-benar isi atau konten dari video tersebut. Jadi jangan asal ini bagus baru download, ya kan, karena mungkin durasinya 15 menit, gurunya mungkin belum sempat dilihat hanya beberapa detik diloncat-loncat, ya kan. Nah, oke, ya tidak dilihat keseluruhan, setelah dibagikan kepada anaknya, ya kan, di kelas terjadi mungkin tontonan atau menampilkan hal-hal yang kurang pas untuk anak didik kita. Hati-hatinya itu di situ. Kalau kita belajar tentang atau mau memberikan video kepada anak didik kita. Karena apa? Sekarang kan memang serba mudah dan serba praktisnya, ya kan, kita mendapatkan video, apalagi adanya YouTube sekarang. Memang kita cari apapun di situ kemungkinan ada. Sekarang memang media video itu lagi mungkin paling gampang dan paling mudah lah. Apalagi dengan adanya pandemi corona seperti ini, semua orang berlomba-lomba, ya kan. Termasuk di SIKHK pun mengadakan perlombaan tentang media pembelajaran itu. Jadi mungkin kalau saat-saat ini ya tepat. Kalau memang teman-teman mau mencari video pembelajaran ini tadi. Terus yang ketiga yaitu perhatikan dulu. Kalau kemarin kita bahas, ya kan. Nah, si guru atau si siswa ini siap tidak apabila kita berikan media video. Di sekolah kita tidak mempunyai proyektor, ya kan, untuk menampilkan video, tapi kita mau memperlihatkan video, ya kan. Sedangkan siswa kita itu kalau hanya pakai handphone atau pakai laptop, ya kan, nanti tidak terlampau kelihatan dia. Misalnya satu kelas isinya 20 orang, ya kan. Kita tampilkan pakai laptop saja. Apakah semua kira-kira, ya kan, kelasnya itu bisa kondusif, ya kan? Apakah semua siswa kita itu bisa melihat dengan baik, ya kan? Tidak terganggu, ya kan? Jangan sampai kita karena ingin menampilkan video, tapi fasilitas atau sarana atau perangkat yang kita miliki itu kurang mendukung. Kurang mendukung itu artinya kalau memang jumlah siswanya banyak, mungkin 40 atau 50, ya kan. Kita bagusnya kan pakai proyektor, ya kan. Tapi kalau kita paksa pakai mungkin laptop, itu kan terlampau kecil. Artinya tidak usah mulu-mulu atau kita paksakan harus nonton itu.
Nah, kita coba cari perangkat-perangkat yang lain. Nah, kecuali kalau memang mau menjelaskan hal-hal yang mungkin susah atau lebih enak pakai video ya kan. Nah, macam menjelaskan tentang contoh gunung Himalaya atau gunung tertinggi di dunia itu kan susah ya kan. Nah, kita mau cari gambar juga harus print. Nah, lebih enak pakai video memang. Kita tinggal download, kita berikan kepada anak. Tapi ya ingat itu dulu. Apakah perangkat kita itu cukup tidak atau sesuai apa tidak? Kalau memang kelasnya kita hanya ada laptop di sekolah ya kan, kita belum punya proyektor, macam di sekolah saya kan tidak ada proyektor ya kan. Kalau saya memberikan video, memang saya bagi-bagi mereka, mungkin 5 orang atau 6 dulu lihat, habis itu nanti yang grup kedua gantian begitu. Karena apa? Kalau kita paksa mungkin 20 orang mau lihat semua ya kan, itu pasti tidak kondusif mereka. Kalau yang di depan senang dia bisa melihat fokus ya kan, memperhatikan video. Tapi yang belakang yang mungkin ketutup sama kepala atau apa, itu kan nanti jadi penghambat atau kendala kita dalam menggunakan video. Sedangkan tujuan media pembelajaran kan mempermudah kita ya kan, biar anak-anak itu dapat menerima pembelajaran dengan baik atau dengan cepat itu. Jadi itu beberapa hal yang mungkin perlu menjadi catatan teman-teman ya karena ketika mau memberikan media video. Yang pertama perhatikan dulu ya kan. Yang kedua yaitu perhatikan isi atau kontennya ya kan. Terus yang ketiga adalah perangkat yang kita miliki. Nah, itu sudah tepat atau pas kira-kira mendukung tidak kalau misalnya kita mau memberikan media video pembelajaran, atau jangan-jangan adanya cuma handphone, kita paksa pakai handphone ya kan. Nah kan artinya kita memaksakan diri. Kalau memang sekiranya dengan kita memberikan video malah kurang maksimal, ya kita hindari saja, kita cari cara-cara atau media-media lain yang sekiranya memang lebih pas itu tadi. Tapi kalau memang sebenarnya yang paling powerful lah menurut saya, memang pakai video pembelajaran itu sebenarnya. Kalau memang kita mau menyampaikan materi itu lebih senang, lebih enak, dan lebih lebih mengena. Mungkin siswa itu akan lebih tertarik kalau melihat video. Tapi ya perhatikan itu tadi, apakah perangkat atau sarana yang kita miliki macam laptop ya kan. Nah itu cukup tidak, atau jangan sampai kita pakai laptop ya kan. Nah, terus siswa kita terlampau jauh. Nanti kan tidak kelihatan kalau detail-detail ya kan. Kecuali mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang sudah punya proyektor. Nah, kalau ada proyektor itu senang. Nah, dia besar, kita bisa sesuaikan dengan kapasitas berapa orang, dengan gambarnya dikecilkan, dibesarkan. Nah, itu kita atur sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Tapi kalau memang murid kita banyak, kita tidak punya proyektor, kita hanya pakai laptop saja ya kan. Nah, itu harus pandai-pandai atur. Jangan sekali putar saja, kalau bisa dibuat per grup saja, tidak masalah. Nah, jadi misalnya kita berikan pertanyaan dulu ya kan. Nah, 6 orang. Atau kasih kegiatan yang lain dulu. Pokoknya 6 atau mungkin 10 atau berapalah. Nah, sekiranya dari kalau misalnya melihat di laptop itu mereka bisa fokus. Nah, jangan terlampau banyak, karena kan laptop terbatas dia, hanya berapa, 14 inch saja dia. Nah, kalau misalnya 20 atau 20 lebih muridnya di sekolah ya kan, suruh lihat itu semua kan, saya yakin pasti yang belakang itu tidak fokus melihat, karena apa, yang dilihat hanya kepala temannya saja, tidak dapat melihat laptop dia. Nah, kalaupun melihat yang belakang itu tidak terlampau detail, kalau misalnya ada tulisan atau apa, dia pasti tidak dapat melihat, karena kan laptop kecil dia. Nah, beda kalau kita pakai proyektor ya kan. Nah, kan kita bisa atur setting sesuai dengan keadaan tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya tentang kelebihan, keunggulan video ya kan. Nah, itu sudah banyak di dalam buku ya kan. Jelas dia lebih menarik ya kan, karena dia memperlihatkan gambar, memperlihatkan warna, selain bergerak juga memberikan suara ya kan. Nah, seperti itu, dan bisa diulang-ulang. Enaknya itu video itu
bisa diulang-ulang. Misalnya sekali belum paham atau belum mengerti, ya langsung diulang lagi. Nah, selain itu keunggulan dari video itu bisa menampilkan hal-hal yang mungkin lebih nyata, ya kan. Nah, misalnya kita belajar tentang tadi contohnya gunung, ya kan, gunung tertinggi di dunia, tentang Gunung Himalaya. Kan kita tidak mungkin pergi ke Gunung Himalaya yang ada di India di sana, ya kan. Nah, dengan kita cari di YouTube, kita download, kita tampilkan, oh anak-anak bisa tahu, oh Gunung Himalaya itu seperti ini, tingginya 8.000 berapa, ya kan. Oh ternyata di sana ada saljunya. Nah, jadi benar-benar sangat real, sangat nyata, sesuai keadaan sebenarnya di sana itu seperti apa. Nah, anak-anak pasti akan sangat tertarik apabila kita pakai video seperti itu. Apalagi dengan musik-musik yang mungkin yang menarik, ya kan, backsound-nya oke, pasti tambah lagi. Nah, terus selain itu, ya kan, membangkitkan emosi ini kalau mungkin lebih kita cenderung nonton sinetron, ya kan, atau nonton film. Kadang tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa sendiri, ya kan. Nah, kalau video pembelajaran jarang yang sampai kita terbawa emosi. Tapi kalau mungkin di film, ya kan, mungkin di bioskop atau apa, itu atau di iklan, di video-video seperti itu, hiburan, itu sering dia sampai membawa emosi. Dan video itu kalau dipakai di sekolah dasar, ya kan, itu memang sebenarnya efektif lah kalau menurut saya. Tapi ya ingat itu lagi, pokoknya sebelum memberikan video, dilihat dulu, minta tolong dilihat dulu isinya itu apa. Jangan sampai kita berikan video yang itu tadi, isinya ada hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip negatif atau kurang pas, ya kan. Masa anak SD diberikan yang begitu, mengandung unsur-unsur yang negatif. Jadi saya minta tolong sekali lagi, mungkin kalau Bapak Ibu mau menggunakan media video ini, ya kan, diperhatikan lagi, dilihat dulu isinya sampai selesai. Misalnya 15 menit ya dilihat semuanya, jangan sampai diloncat-loncat. Karena apa? Dulu sudah saya berikan pesan kepada Bapak Ibu, ya kan. Mungkin di pertemuan berapa saya masih ingat itu. Karena kalau kita loncat-loncat, kita tidak tahu isinya macam apa di dalamnya. Sedangkan anak SD itu kalau belajar di sekolah, apalagi dia itu sangat mudah menangkap hal-hal yang diajarkan di sekolah. Kalau sekali lagi kita mengajarkan hal yang negatif, pasti hasilnya negatif. Itu efek dari video. Bapak Ibu pasti masih ingat itu dulu. Mungkin tahun berapa itu, waktu saya masih sekolah kok, mungkin kuliah atau apa, saya lupa. Ada salah satu acara di TV, ya, karena dia menunjukkan tentang kekerasan. Walaupun acaranya itu tengah malam, jam berapa, mungkin jam 10 ke atas lah, artinya mungkin seharusnya anak-anak itu sudah tidur, ya kan. Tapi namanya anak-anak kan, apalagi orang tuanya yang mungkin kurang perhatian, ya kan. Mereka menonton acara itu tadi yang gulat atau apa itu. Saya lupa dulu acaranya, pokoknya tentang kekerasan lah. Ada terus habis itu efeknya apa? Ada berita yang mereka coba-coba di sekolah, ya kan. Terus akhirnya apa? Ada salah satu siswa yang meninggal akibat dia meniru acara kekerasan yang ada di TV itu tadi. Jadi pentingnya pendampingan orang tua atau dalam hal ini kan mengenai media, ya kan. Pentingnya pendampingan dari guru, ya kan. Saat memberikan materi video, kemarin pun dibahas, ya kan. Bagaimana kalau kita isinya itu kurang pantas atau tidak pas, ya kan. Ada hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip, ya kan, tidak boleh diberikan kepada anak, tetapi ternyata ada di situ, ya kan. Inilah pentingnya pendampingan dari guru. Jadi kalau misalnya terpaksa harus diberikan video yang di dalamnya ada hal yang negatif, ya kan, mungkin bullying atau kekerasan, nanti tugas guru itu harus memberikan pengertian, menjelaskan kepada anak-anak. Mungkin di pause dulu, ya kan. Saat adegan itu mungkin pukul atau mungkin saat memukul atau apa, atau mungkin sedang acara ditendang atau apa, katakanlah yang negatif lah, seperti itu. Mungkin kita setelah itu kita pause sebentar, anak-anak, kita kasih tahu anak-anaknya, anak-anak,
hal seperti ini tuh tidak boleh kalian lakukan ya kan, nah, karena nanti efeknya begini. Nah, kita kasih tahu. Nah, biar apa? Mereka mengerti. Kalau kita hanya diam saja, tidak ada memberikan pengertian apa-apa ya kan. Nah, mereka menganggapnya itu oh yang diberikan Pak Guru itu ya berarti bagus. Boleh kita tiru. Khawatirnya dia berpikiran seperti itu. Jadi memang kalau ya kan, nah, kita terpaksa menampilkan seperti itu, memang peran guru itu sangat penting. Nah, pentingnya di mana? Nah, harus itu memberikan pengertian. Kan beda lagi kalau misalnya anak nonton TV di rumah, mungkin jarang orang tua, mungkin sibuk kerja di ladang ya, karena apalagi kan murid kita kan di ladang semuanya. Dia nonton film, nonton TV sendiri ya kan, mungkin ada acara yang mengandung kekerasan itu karena orang tuanya capek, habis kerja seharian, terus tidur, anaknya nonton TV sendirian. Karena tidak adanya pendampingan dari orang tua itu tadi, bisa jadi anak akan menirunya. Meniru dalam kegiatan sehari-hari ya. Kalau di sekolah, ya berarti dengan temannya. Kalau di rumah ya berarti dengan teman mainnya, ya kan. Yang dikhawatirkan kan dengan tidak adanya pendampingan dari orang tua itu tadi, anak langsung praktek langsung ya kan. Kalau nonton yang kekerasan, berarti langsung pukul temannya. Itu kan sangat berbahaya sekali. Jadi seperti itu. Jadi pesan saya kalau hanya itu saja kepada Bapak Ibu. Pokoknya kalau mau memberikan media video harus hati-hati, diperhatikan betul ya kan, dilihat dulu dan harus didampingi. Karena efek dari video itu sangat luar biasa, sangat cepat sekali. Karena apa? Dia sangat menarik bagi anak-anak itu tadi. Terus kalau ditanya mengapa video dapat diintegrasikan ke perangkat keras ya kan, itu nanti pembahasannya di materi berikutnya. Jadi nanti ada namanya software, ada namanya hardware dan lain sebagainya. Terus kalau pertanyaan dari Pak Mursalim ya kan, aplikasi video pembelajaran apa atau software apa yang kita pakai ya kan, jika kita mau edit video di komputer, dan bagaimana spek komputer atau laptop yang kiranya minimal lah dapat kita pakai untuk itu. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang software atau aplikasi, kalau aplikasi itu untuk HP, kalau di laptop sebutnya itu software atau perangkat lunak. Software yang biasa dipakai di komputer atau di laptop untuk mengedit video itu sebenarnya ada banyak sekali. Kalau dari Windows pun sendiri ya kan, kalau teman-teman pakainya kan rata-rata pakai Windows. Nanti itu ada namanya operating system Windows. Kalau di Windows itu ada namanya Windows Movie Maker. Biar kalau yang dulu-dulu komputer atau sebelum ada laptop ya kan, waktu saya sekolah SMP di komputer, itu ada namanya Windows Movie Maker. Sekarang pun kelihatannya masih ada. Tapi itu waktu saya awal pertama kali belajar itu pakai itu waktu sekolah SMP dulu. Namanya Windows Movie Maker. Mungkin di laptop teman-teman juga ada itu kalau misalnya dicari. Karena itu biasanya bawaan langsung dari Windows. Tapi kalau memang tidak ada ya nanti cari perangkat yang lain. Kalau cari yang ringan atau ditanya aplikasi apa atau software apa yang mudah, ringan ya kan. Itu sebenarnya banyak, tergantung dari kita saja. Biasanya pakai apa? Kalau saya biasanya yang untuk spek laptop biasa ya kan. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah laptopnya pakai Windows 8 atau Windows 10 ya kan. Kalau mau edit video boleh misalnya pakai Filmora. Nanti cari saja di Google namanya Filmora. Kalau cari Filmora itu kalau bisa yang di atas 8. Jadi 8 titik berapa atau 9 titik berapa. Syukur-syukur ya yang terbaru. Tapi semakin terbaru softwarenya itu biasanya semakin berat. Tapi kalau untuk laptop mungkin laptop Bapak Ibu speknya atau mungkin spek itu artinya ya isinya itu bagus ya kan, mungkin dari prosesornya, dari RAM-nya bagus, itu tidak masalah ya kan. Saya biasanya pakai Filmora. Kalau ini untuk yang sederhana lah, maksudnya untuk edit
video ya kan. Nah, kalau saya biasanya pakai Filmora, tapi ada juga yang dulu tapi biasanya digunakan oleh para profesional ya kan. Nah, itu ada banyak sebenarnya. Misalnya pakai Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Nah, tapi ini berat, tidak semua laptop bisa pakai ini. Di laptop saya pun kalau pakai Adobe Premiere Pro ini dia kuat tapi sangat berat. Dan kalau kita download ini sampai giga-giga dia, berapa gig mungkin 1, berapa gig begitu. Kalau kita download Adobe Premiere Pro. Ada lagi namanya Sonic Vegas. Sebenarnya kalau pertanyaan Pak Mursalim ini, kalau kita cari di Google itu banyak. Ada Sony Vegas, ada Premiere Pro, ada After Effects ya kan. Tapi ini balik lagi kepada laptop Bapak atau Ibu yang dipakai. Karena apa? Belum tentu juga ya kan. Di situ disebutkan misalnya Adobe Premiere Pro atau Sony Vegas atau After Effects ya kan. Ketika kita pakai di laptop, dia itu mungkin bisa diinstal atau mampu lah dapat diinstal di laptop kita. Tapi setelah kita pakai itu sangat berat sekali. Bahkan untuk mengklik salah satu mungkin icon atau apa menu di situ, itu butuh bersepersekian detik. Artinya itu lelet. Berarti itu menunjukkan bahwa laptop kita mungkin kurang mendukung. Terus pertanyaannya begini, Pak, bagaimana atau minimal ya kan spek laptop atau komputer yang oke atau dapat digunakan untuk edit video. Jadi begini, kalau saya kan ada 2 laptop ini ya kan. Satunya itu laptop dulu zaman kuliah, satunya yang sudah agak tahun-tahun baru. Jadi kalau ditanya software apa ya kan, lihat dulu speknya apa. Jadi sebenarnya semua laptop atau komputer itu dapat dipakai untuk edit video. Tapi kan kembali lagi, kalau laptop kita mungkin RAM-nya hanya 2 ya kan, hard disk-nya hanya beberapa, prosesnya mungkin hanya Core 2 Duo atau di bawahnya bahkan. Misalnya notebook kan paling dia hanya Intel atau apa begitu. Belum sampai dia sampai Core 2 Duo atau sekarang mungkin Core i7, Core i7 ya kan. Sampai di situ. Jadi kalau ditanya minimal spek laptopnya apa, itu tergantung juga dengan software yang dipakai karena itu berhubungan. Kalau kita pakai Adobe Premiere Pro ya kan, di situ mungkin ada tulisannya minimal adalah Core i3 atau Core i5 gitu. Kalau tidak Core i3 ya Core i5. Mungkin ada begitu karena jadi sebelum Bapak Ibu mau pakai software edit video, lihat dulu di situ kan kadang ada tulisannya minimal spek yang harus dipakai apa begitu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan laptop kita. Jangan laptop kita itu hanya Core 2 Duo misalnya. Tapi kita mau pakai yang software yang tinggi macam Adobe Premiere, macam After Effects ya kan. Yang mungkin dia itu akan bekerja maksimal jika minimal Core i3. Sedangkan kita Core 2 Duo. Jadi Core 2 Duo itu di bawahnya Core i3. Nanti mungkin bisa dipakai di situ. Tapi hasilnya apa? Saat kita render itu mungkin kalau di Core i3 itu hanya 15 menit ya kan. Tapi di Core 2 Duo itu bisa seperti yang dikatakan Pak Mursalim tadi, bisa setengah jam lebih atau bahkan berjam-jam itu. Seperti itu kalau kita paksakan laptop kita. Jadi kalau saran saya kepada Pak Mursalim ya kan, misalnya mau edit video, kita lihat dulu komputer atau laptop yang kita miliki itu speknya apa dia. Misalnya kalau dia Core 2 Duo ya kan, RAM-nya misalnya 2 GB atau 1 GB ya kan, seperti itu. Terus hard disk-nya berapa. Kita cari kira-kira software apa yang maksimal bekerja di spek laptop kita. Jangan cari yang di atasnya. Kalau bisa ya cari yang di bawahnya saja. Macam itu tadi. Saya kasih contoh. Saya biasakan pakai Filmora yang sederhana dan gampang saja itu. Misalnya pakai Filmora di laptop yang tua saya, yang terdahulu zaman kuliah ya kan. Itu saya install Filmora tahun 2015 ke atas itu dia tidak mau. Karena apa?
software yang pakai Windows yang saya pakai itu dia 32 bit. Tetapi untuk Filmora yang seri 8 ke atas, dia harus pakai Windows 64 bit. Artinya harus kita tahu, oh berarti laptop saya ini maksimal ya berarti pakai Filmora yang itu tadi tahun 2015. Sedangkan kalau laptop Bapak Ibu mungkin sudah oke atau bagus, bisa dipakai untuk Filmora yang 2015 ke atas itu tadi. Jadi kalau ditanya speknya apa ya kan, tergantung dari software yang kita pakai. Pokoknya maksimalkan saja laptop Bapak Ibu yang ada. Tidak usah kita pikir, Pak saya mau edit film pakai Adobe Premiere Pro. Tetapi komputer atau laptop yang kita pakai itu kurang, walaupun bisa tapi kan kurang maksimal. Itu sayang di situnya. Artinya apa? Kita paksakan. Nanti saat ngedit tiba-tiba error ya kan. Saat render itu ya mengubah ya kan dari proyek yang kita kerjakan menjadi sebuah video. Itu nanti lama banget, bahkan sampai berjam-jam itu. Kalau memang durasi videonya panjang dan banyak efek-efek yang kita berikan. Nanti sampai ke sana juga. Saya malah biasanya kalau edit video begitu, saya itu pakai PowerPoint. Jadi fitur-fitur dari PowerPoint itu sebenarnya banyak, mungkin tapi kan kita jarang mengeksplor sampai di sana itu. Jadi kalau ditanya apa yang bagus, itu tergantung dari Bapak Ibu ya kan. Biasanya pakai apa? Mungkin ada orang yang senang pakai Adobe Premiere Pro, ada yang pakai Filmora, bahkan di handphone ada yang pakai KineMaster itu ada juga. Tapi kalau saya ditanya enaknya apa yang sederhana, mudah ya kan? Saya selain pakai Filmora ya pakai PowerPoint itu tadi kalau ngedit video. Untuk kasih animasi karena apa, fitur di PowerPoint pun juga lumayan kok, bisa dipakai untuk edit video juga. Karena coba kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya buka PowerPoint, di save as, ini sebentar saya tampilkan ya coba. Sebentar, mana? Nah, ini sudah kelihatan kan? Kalau Bapak Ibu lihat di sini, di save as ini ya kan, atau di export ini, ini ada kan create video. Artinya Bapak Ibu kalau mau mengedit ya kan, mungkin membuat video singkat atau apa, buat di sini ini nanti kalau disimpan kita ya kan, langsung jadi video. Misalnya ini ya saya simpan begini. Nanti hasilnya kita lihat. Sudah atau belum? Mana tadi? Ini ya. Tunggu, ini di bawah kan ada tulisannya creating video tutorial 6. Nanti kalau sudah disimpan ya kan, dia akan jadi video. Ini saya waktu kerja di perusahaan, saya sering pakai fitur ini. Kalau memberikan training kepada karyawan saya. Karena apa? Lebih simpel dia, lebih enak daripada kita pakai software edit video. Dia berat ya kan, harus render, ribet kalau menurut saya. Ini contohnya seperti ini. Ini kalau diputar, kalau kita memberikan efek kan dia jalan sendiri, tapi kan di PowerPoint saya tidak ada efeknya sama sekali. Jadi hanya begini-begini saja dia. Dia bisa jalan dengan sendirinya. Coba kalau misalnya Bapak Ibu mau mengeksplor lagi ya kan, silakan cari tutorial di YouTube itu. Banyak tentang edit video menggunakan PowerPoint atau mungkin dengan Filmora atau apa, Adobe Premiere mungkin yang lebih pro dia, atau pakai Adobe After Effects. Jadi memang butuh jam terbang lah untuk bisa mempelajari ini semua. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu pengen yang lebih simple ya kan, Pak saya mau pakai handphone saja, boleh tidak? Ya boleh saja, tidak masalah itu kalau cuma edit. Kemarin dari SIKK kan ada itu, BIMTEK tentang pembuatan media pembelajaran kalau tidak salah, itu. Kemarin ada, mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang sudah ikut bimbingan teknis tentang pembuatan media pembelajaran dari SIKK. Itu ilmunya bisa
diterapkan. Kalau tidak, silakan tanya kepada teman-teman guru bina mungkin yang sudah ahli atau sudah paham mengenai edit video itu. Nah, kalau ditanya apa harus bagaimana kalau edit video ya kan? Nah, itu tergantung dari apa namanya? Memang tidak ada rumusan pastinya lah. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, tidak ada. Itu tergantung dari kreativitas masing-masing. Yang penting inti dari apa yang ingin kita berikan ya kan, kalau kita mau membuat media pembelajaran berupa video ya kan, nah itu harus sesuai dengan kurikulum ya kan. Jangan sampai kita mau menyampaikan materi tentang klasifikasi hewan berdasarkan makanan, tapi yang ditampilkan tidak menjelaskan tentang itu kan, sangat sayang sekali ya kan. Disayangkan kita sudah capek-capek buat ya kan, terus kita edit ya, pada akhirnya tidak sesuai itu tadi. Nah, jadi mungkin butuh, kalau bicara edit video ya memang butuh jam terbang atau latihan itu tadi. Nanti kalau sudah terbiasa dengan softwarenya ya kan, nah, kita tidak akan bingung kita mau buat apa. Karena kalau ditanya, Pak, software edit video yang paling bagus apa ya kan, nah itu tergantung dari kita bisanya apa ya kan, karena belum tentu antara satu dengan orang yang lain itu sama jawabannya. Pokoknya pakai saja yang sudah kita kuasai. Tapi kalau yang saran saya, kalau yang sederhana, yang mudah ya kan, dengan fitur yang lumayan, pun di laptop juga tidak begitu berat ya kan. Nah, boleh kok pakai Filmora atau mungkin apa ya biasanya dulu itu. Mungkin Sony Vegas, kalau Sony Vegas agak berat dia, soalnya agak besar. Itu pun juga lumayan juga kok kalau teman-teman mau. Tapi kalau misalnya sudah benar-benar mau yang jadi belajar yang pro ya kan, pengen jadi profesional, boleh pakai Adobe Premiere atau After Effects begitu. Jadi banyak, boleh teman-teman nanti browsing-browsing atau cari-cari sendiri di Google kalau masalah itu. Terus kalau apa namanya spek laptopnya, itu nanti beda-beda, tergantung dari software yang kita pakai. Tapi saran saya ya kan, misalnya Pak Mursalim punyanya laptop, katakanlah laptopnya Core i3 ya kan, dengan RAM mungkin 2 GB. Cari saja software yang mendukung untuk itu. Kita maksimalkan, tapi usahakan jangan kita cari software yang harus pakai yang di atasnya. Nanti karena apa? Memberatkan, seperti cerita Pak Mursalim tadi. Karena apa? Terkadang kalau kita render itu bisa 30 menit lebih, Pak. Artinya kan laptop kita berat, atau mungkin harus bekerja keras ya kan, nah, untuk melakukan render itu tadi atau export itu tadi. Nah, jadi usahakan kalau memang laptop kita laptop yang, karena kalau apa namanya edit video, kadang kan para desainer, para editing, nah, mereka komputer atau laptopnya kan memang khusus untuk desain grafis, ada itu. Kalau misalnya dia jadi arsitek apa yang berhubungan dengan video, mereka spek laptopnya itu khusus memang. Kalau kita kan mungkin hanya untuk ngetik, hanya untuk di sekolah ya, karena pakai laptop yang biasa pun tidak masalah. Tapi kalau mau edit video ya kita cari yang ringan-ringan, yang mudah-mudah saja. Tidak usah muluk-muluk. Kecuali memang laptop kita mendukung ya kan, nah baru kita cari software yang memang mungkin untuk profesional itu tadi, macam Adobe Premiere atau After Effects. Nah, jadi seperti itu. Untuk pertemuan mungkin di pertemuan 7 kalau tidak salah itu yang membahas tentang komputer, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang mungkin software atau tentang komputer lah, intinya seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Mungkin nanti saya menjelaskan juga tentang bagaimana cara membuat presentasi yang menarik ya kan. Walaupun kemarin sudah saya singgung sedikit-sedikit, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya seperti apa di pertemuan yang ke-7. Berarti tutorial terakhir ya. Kalau besok kan masih ada materi tentang pemanfaatan lingkungan kelompok 5 ya kan. Nah, nanti di pertemuan terakhir saya akan membahas tentang komputer itu tadi dan menjelaskan beberapa hal lah. Intinya seperti itu. Nah, dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, saya akan akhiri, tidak apa-apa ini. Halo? Ada, Pak. Ada? Ya, silakan, ada, Ibu Kasmirawati. Halo, dengar ya, Pak?
Baik, Pak. Di sini misalnya kita dikasih tugas untuk membuat video pembelajaran, tapi durasinya di situ minimal 70 MB. Dan sedangkan yang dibuat sudah final, setelah sudah membuat video itu sudah final, yang kita buat itu 180 MB. Misalnya mau dikecilkan itu bagaimana? Oh, oke. Jadi ini juga penting ini. Karena memang terkadang ya kan, nah kalau kita membuat video, hasil akhirnya kan diekspor biasanya atau dirender lah istilahnya yang lain. Nah, di situ kan ada ukuran apalagi kalau kita ikut lomba ya kan. Nah, kalau dari SIKK kemarin dia meminta berapa ya? 1080 kali 720 kalau tidak salah itu. Nah, ada syarat khusus seperti itu. Pak, bagaimana biar apa namanya file yang saya punya itu tidak melebihi kapasitas maksimal filenya. Ibu bisa kompres, cari saja nanti di Google, download saja nama softwarenya atau aplikasinya itu Format Factory. Format sebentar saya tuliskan di sini. Mana tadi? Nah ini ya. Ini. Nanti cari saja di Google ya kan. Nah, nama softwarenya seperti ini. Nah, ini nanti dia di situ di dalamnya isinya itu tinggal ganti saja formatnya. Misalnya dari MP4 kita jadi MP4 yang lain ya kan. Nah, nanti otomatis dia mengecil sendiri atau mungkin kita turunkan resolusinya. Nah, nanti dia bisa mengecil. Biasanya saya pakai ini. Kalau buat video terus, apalagi kalau dikirim ke WhatsApp itu kan, nah dia ada batasan minimal berapa begitu. Nah jadi Ibu nanti bisa explore, pelajari sendiri di software itu, silakan dicoba-coba ya kan, biar apa namanya dia bisa turun. Nah, kalau memang bisa lah, kalau cuma 180 jadi 70 itu masih banyak kok, masih bisa. Nanti Ibu coba-coba saja, silakan. Cari nama aplikasinya seperti ini di Google. Banyak kok. Nah, kalau tidak, cari saja aplikasi yang lain. Mungkin ketik di Google. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya akan akhiri saja. Karena pun saya habis ini mau buat video juga untuk perlombaan. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa kemarin yang saya lihat itu ikut juga atau berpartisipasi dalam lomba video itu kan. Nah, jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian saja ya. Jadi untuk pertemuan apakah ada yang tanya lagi, Ibu Siti Rosdiana? Sudah cukup. Assalamualaikum, Pak. Iya, Ibu Darmawati. Bagaimana? Gini, Pak. Ini masalah video kan tadi. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara mengatasi siswa jika misalnya kan kita sudah putar itu video pembelajarannya, dia suruh ulang-ulang. Terus diulang pun dia masih minta, padahal pembelajarannya sudah lain. Seperti itu, Pak. Jadi masih nonton terus begitu. Jadi begini saja. Karena mungkin videonya terlalu menarik ya, jadi tidak mau berhenti nonton dia. Jadi begini saja, Ibu. Kita lihat dulu durasinya dan isinya. Isinya masih ada hubungannya tidak dengan materi yang kita berikan kepada anak, ya kan? Nah, kalau memang isinya itu materi tentang pembelajaran, ya kan? Nah, boleh kita mungkin ulang 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau misalnya tidak, ya kan? Nah, kita bilang saja kepada anak, ya kan? Nah, nanti saja kalau misalnya istirahat, kita nonton lagi. Nanti Ibu atau Pak Guru lanjutkan dulu ke materi yang selanjutnya. Misalnya seperti itu. Ya juga durasinya, kalau memang durasinya lama, katakanlah 30 menit atau 15 menit, mungkin 1 kali atau 2 kali cukup, jangan minta 4 kali ya, nanti ya habis waktunya. Kalau durasinya cuma 2 menit atau 1 menit mungkin diulang-ulang tidak masalah, tapi kalau durasinya yang cukup panjang itu ya kan, nah
Artinya kan menghabiskan banyak waktu, jangan sampai kita putar itu malah materi yang lain tidak tersampaikan. Nah, kalau misalnya anak-anak mau lihat lagi ya kan, nah dengarkan dulu penjelasan dari ibu. Nanti kalau misal istirahat atau katakanlah besok atau balik sekolah atau ada waktu luang lah istilahnya begitu. Lihat lagi. Kasih pengertian seperti itu. Nanti pasti saya yakin kok anak-anak itu ya mau. Soalnya apa? Saya anak di sini saya yakin mungkin di tempat Bapak Ibu semuanya juga seperti itu, tidak hanya di tempat Ibu Darmawati saja, di tempat saya pun juga sama. Namanya anak-anak kan penasaran ya kan. Dia ingin melihat apalagi sesuatu hal baru yang mungkin sebelumnya belum pernah dia lihat. Pasti ingin melihat dia sampai dia puas. Tapi kalau nanti pada akhirnya menghabiskan waktu ya kan, kasih tahu saja seperti tadi anak-anak bukannya ibu atau bapak melarang kalian melihat video ini, boleh, tapi ada masanya, ada waktunya. Saat ini kita sedang belajar ya kan, ada materi yang harus ibu sampaikan kepada kalian. Nanti kalau misalnya istirahat atau balik sekolah ya kan, kita nonton sebentar ini tidak masalah kok, tapi kalau sekarang kita fokus belajar dulu. Dengan kita memberikan pengertian seperti itu, saya yakin pasti anak-anak juga mengerti kok. Artinya kan mereka tahu, oh nanti kita boleh nonton lagi, nanti diberikan kok, kita boleh lihat kok nanti kalau pas istirahat atau pas mungkin balik sekolah. Seperti itu. Yang penting kasih pengertian saja. Jangan kita turuti terus menerus atau tidak, atau kita paksa jangan ya kan. Yang penting diomongkan baik-baik biar anak itu tidak kecewa. Karena apa? Kalau kecewa itu malah nantinya dia tidak mau belajar. Bapak itu bagaimana, atau Bu, saya tidak mau belajar ya. Pasti ada anak-anak yang kalau kecewa itu melampiaskan ke seperti itu. Tapi kalau kita kasih pengertian baik-baik, bukannya melarang, tapi boleh nanti ada masanya, mungkin saat istirahat atau balik sekolah. Pasti dia mengerti. Jadi seperti itu ya, Ibu Darmawati, tidak usah khawatir, tidak perlu takut untuk membatasi ya kan anak-anak, karena kalau kita biasakan apa-apa harus dituruti ya kan, nanti kalau tidak dituruti itu malah bahaya, kaget nanti dia. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Kalau memang tidak ada ya, saya cukupkan sekian untuk pertemuan pada tutorial ke-6 ini. Untuk pertemuan ke-7, mohon kelompok terakhir ya kan, persiapkan materinya. Nanti presentasi di hari Minggu. Nanti di pertemuan terakhir di tutorial ke-8 biar saya saja yang menjelaskan tentang materi komputer dan apa itu tadi saya baca di belakang. Saya tanya sekali lagi, masih ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, saya akhiri. Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, cukup Tidak, ya. Pak. Jadi saya akhiri pertemuan. Terima kasih Saya banyak, akhiri Pak, pertemuan. Saya akhiri pertemuan tutorial ke-6 ini. Nanti kalau misalnya tiba-tiba mendadak yang ada pertanyaan ya kan, silakan boleh WhatsApp ke saya, tidak apa-apa. Nanti saya akan jawab kalau memang saya dapat. Jadi saya akhiri pertemuan ke-6 ini. Bila mungkin ada pertanyaan boleh lanjut, kalau tidak billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kuliah selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Iya. Selamat kuliah ya. Ya, Pak. Semoga lancar. Terima kasih Pak Dani. Semoga tidak hujan. Amin. Semoga tidak hujan. Amin. Soalnya di tempat saya kalau siang hujan terus ini. Sama Pak. Oke, Bapak Ibu, saya izin pamit dulu ya. Terima kasih. Baik Pak, baik. Sama-sama Pak. Sama Pak.
Saya pamit juga ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Salam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, kami juga